agamanya mendalam, pernah belajar di Mekah, ya mungkin lebih dari 10 tahun juga, itu ya belajar di sana, sehingga memang orangnya juga alim. Tapi waktu pulang ke Jogja, beliau tidak kemudian aktif di Muhammadiyah, tidak. Beliau waktu itu ya lebih banyak mendampingi istrinya bisnis, tapi ketika Kiai Dahlan sudah mulai sering sakit, Kiai Ibrahim itu sudah diajak untuk menggantikan mengisi pengajian-pengajian, terutama pengajian yang isinya tentang keagamaan, tentang misalnya tentang ibadah, tentang macam-macam, bukan isinya tentang keorganisasian. Kalau tentang organisasi, memang kemudian yang isi adalah ada Kiai Fakhruddin, ada Ki Bagus, ada. Tapi kalau keagamaan itu memang yang ditugasi oleh Kiai Dahlan untuk menggantikan itu adalah Kiai Ibrahim. Nah, waktu itu Kiai Ibrahim mau untuk mengganti sebagai badalnya Kiai Dahlan pengajian-pengajian. Padahal beliau sendiri tidak terlibat di dalam kepengurusan ya. Tidak terlibat. Ya. Tapi dia dipandang sebagai pemimpin yang menguasai agama. Orang yang menguasai agama. Memangnya kala itu pemimpin Muhammadiyah tidak ditekankan dalam organisasi, mengurus organisasi, tapi mengurus dakwah begitu, Pak? Jadi karena organisasi itu kan sarana untuk menyebarluaskan agama. Jadi menurut pemahaman Kiai Dahlan, orang yang memimpin itu harus pemahaman agamanya kuat. Kuat dalam pengertian ilmunya luas, tapi juga diamalkan, dilaksanakan. Nah itu. Ya sebenarnya yang agak bisa itu sebenarnya ada dua, Kiai Mukhtar sama Kiai Hisam, sama Ki Bagus. Nah, waktu itu memang Kiai Dahlan belum ke sana. Belum mengarah ke beliau-beliau ya. Oke. Apa kemudian pemilihan Kiai Ibrahim itu orang tidak kemudian menganggap wah ini nepotisme gitu. Ya. Zaman dulu tidak ada pengertian nepotisme. Zaman dulu itu orangnya pada tawaduk baik-baik, itu sama memilih orang yang lain yang dianggap lebih mampu. Jadi mereka itu ya bahkan kemudian ketika Kiai Dahlan meninggal, Kiai Ibrahim ditunjuk itu Kiai Ibrahim masih tidak mau. Tapi akhirnya pengurus itu semua kumpul menghadap Kiai Ibrahim, pokoknya pesan Kiai Dahlan ini. Nah, kemudian saudara-saudaranya juga akhirnya Kiai Ibrahim mau. Karena Kiai Ibrahim menolak waktu awalnya itu. Saya ini tidak punya pengalaman organisasi. Ya. Saya ini punya pengalaman. Nah, kemudian ada Kiai Fakhruddin dan yang lain. Nanti yang mengurusi organisasi kami. Pokoknya yang mimpin Muhammadiyah adalah Kiai Ibrahim. Karena ilmunya Kiai Ibrahim ya sangat luas, sangat mendalam, bahasa Arabnya kuat, pernah di Mekah. Sehingga kita berharap Kiai Ibrahim. Akhirnya setelah diyakinkan oleh pengurus tadi dan juga diyakinkan oleh saudara-saudaranya, Kiai Ibrahim mau. Nah, waktu itu Kiai Ibrahim kemudian mengatakan ya sudah saya mau, tetapi supaya saya dibantu yang muda-muda. Akhirnya yang muda-muda itu ada Pak Abdul Hamid BKN, ada Kiai Hajid, kemudian yang lain-lain. Wakilnya waktu itu Kiai Fakhruddin. Nah, kemudian pada kongres yang ke-20 tahun 23 itu Kiai Dahlan sudah meninggal. Kiai Ibrahim atas usul dipilih. Nah, kemudian terpilih terus sampai tahun 33, selama 10 tahun. Jadi dalam menetapkan nama tadi juga disoundingkan lah ibaratnya kepada pengurus ya, tidak semacam otoriter ini harus ini begitu ya. Artinya apa? Pengurus juga punya suara lah, didengar juga gitu ya. Dan ternyata pengurus itu sepakat. Ya. Gitu. Jadi atas usulan pengurus-pengurus lama tadi, kemudian pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari daerah-daerah itu memilih Kiai Ibrahim. Baik. Dari latar pendidikannya apa Pak Kiai Ibrahim itu? Kiai Ibrahim
Kalau latar pendidikannya ya sebenarnya di pesantren, tapi kemudian dia belajar di Mekah. Oh, Mekah. Di Mekah itu kan lebih dari 10 tahun, jadi belajar dari satu ulama ke ulama yang lain, dari satu gimana. Iya. Karena begini, keluarga orang tua Kiai Ibrahim, Kiai Fadil, itu memang orang yang kaya raya ukuran pada waktu itu. Sehingga anak-anaknya itu yang mampu dikirim ke Mekah. Yang mampu dikirim ke Mekah. Seperti Kiai Lurah Nur, kemudian anaknya Kiai Lurah Nur, Kiai Bakir, kemudian Kiai Ja'far. Kiai Ja'far itu adiknya Kiai Lurah Nur, tapi kakaknya Bu Walidah. Kiai Ja'far itu mertuanya Kiai Hisam, bapaknya Kiai Tamim, mbahnya ya Pak Jindar, Pak Daris apa itu. Ya, Kiai Ibrahim setelah studi di Mekah, terus menetap di Jogja ya? Ya, kembali ke Jogja. Jadi dai. Tapi usaha apa yang bisa untuk menghidupkan waktu itu? Batik. Jadi istrinya itu pengusaha batik yang sukses. Gitu. Pengusaha batik yang sukses dulu di Ngadiwinatan itu sukses besar itu. Nah, terus dari kekayaannya itu bisa memang. Nah, karena itu Kiai Ibrahim itu sebenarnya lalu cuma sebagai ulama saja, tapi kemudian ketika sudah Kiai Dahlan mulai sakit-sakitan lalu digandeng lah